Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Tanya Kimia by Adi Rutilah. Oke, alhamdulillah ya adik-adik atau teman-teman semuanya. Ini konten pertama di channel Tanya Kimia. Nah, konten pertama yang ingin saya sharing di sini adalah SIMAK UI, khususnya yang 2019. Karena sebentar lagi akan digelar ya SIMAK UI 2021. Jadi lumayan nih buat adik-adik semuanya yang mau persiapan ikut SIMAK UI untuk S1 reguler, kalian bisa sambil latihan soal dan review materi di sini. Nah, tanpa berlama-lama ya, setelah direview ternyata tingkat kesulitan SIMAK UI khususnya di mapel kimia di tahun 2019 itu relatif lebih mudah loh dibandingkan yang tahun 2018 atau 17 atau 16. Seperti itu ya. Nah, coba kita langsung kerjakan soal yang pertama ya. Oke, di soal yang pertama ini materinya tentang termokimia nih teman-teman. Nah, ada 3 persamaan reaksi kimia yang diketahui dengan data delta H-nya atau perubahan entalpinya. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran ZNS ya. Nah, bagaimana cara cepat untuk mengerjakan soal seperti ini? Ini mudah sekali teman-teman, kalian cukup perhatikan persamaan reaksi kimia yang ditanyakan. Jadi, ada zat apa saja di sebelah kiri dan di sebelah kanan panahnya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di persamaan reaksi kimia yang ditanyakan, di sini kan kita membutuhkan ZNS di sebelah kiri ya. Nah, jadi tinggal adik-adik cek nih dari 3 persamaan reaksi kimia yang diketahui, di mana sih ZNS adanya? Ternyata ada di persamaan reaksi kimia yang pertama. Nah, selain ada di persamaan reaksi yang mana, posisi dan koefisiennya juga harus diperhatikan. ZNS yang diinginkan itu ada di sebelah kiri. Nah, maka reaksi pertama ini perlu kita balik gitu ya. Jadi reaksi yang pertama harus dibalik dulu nih teman-teman. Nah, selain posisi juga jumlahnya atau koefisiennya. Koefisien yang diinginkan itu 1. Nah, yang diketahui juga udah 1 ya, berarti ini tidak perlu dikalikan atau dibagi ya. Jumlahnya udah sama. Nah, maka kalau reaksinya dibalik, persamaannya jadi ZNS terurai menjadi Zn ditambah S. Nah, jangan lupa delta H-nya ketika ada persamaan reaksi kimia diubah, maka delta H juga ikut berubah. Kalau reaksinya dibalik, berarti delta H-nya berubah tanda, awalnya negatif jadi positif. 202,9 kilojoule. Nah, selanjutnya, di sebelah kiri panah kita perlu ada O2. Tapi O2 yang diketahui di soal itu ada di persamaan reaksi 2 dan 3 ya. Posisinya sama-sama sebelah kiri. Nah, kita jadi ke zat yang lain dulu ya, karena ini ada 2 yang diketahuinya. Nah, jadi ke ZNO dulu nih. ZNO itu adanya di persamaan reaksi kimia yang kedua. Posisinya ingin di sebelah kanan. Nah, di persamaan reaksi yang diketahui juga udah di sebelah kanan, tapi jumlahnya atau koefisiennya itu yang diketahui ada 2, sementara yang diinginkan itu 1. Maka reaksi yang kedua ini harus kita bagi. Ya, harus dibagi 2 supaya koefisiennya jadi 1. Sehingga persamaan reaksi kimianya menjadi Zn ditambah setengah O2 menjadi ZNO, teman-teman. Nah, ingat delta H-nya juga harus dibagi 2 ya. Berarti jadi min 696 dibagi 2 kilojoule. Nah, lalu yang terakhir kita perlu SO2 di sebelah kanan. SO2 itu adanya di mana nih teman-teman? Adanya di persamaan reaksi ketiga. Posisinya ingin di kanan, udah sesuai, dan koefisiennya ingin 1, udah sesuai juga nih. Berarti persamaan reaksi yang ketiga ini nggak perlu diubah teman-teman, jadi tetap aja ya. Nah, tinggal kita tulis ulang lagi, berarti S tambah O2 jadi SO2. Nah, delta H-nya juga tetap karena tidak ada perubahan, berarti min 296,1 kilojoule. Mudah kan teman-teman? Nah, ini tinggal kita totalkan. Jika ada zat yang sama dan berbeda ruas, ini bisa dieliminasi gitu ya. Zn-nya koefisien 1, ini juga 1, berarti bisa kita eliminasi. Kemudian sulfur juga bisa kita eliminasi. Nah, sisanya berarti tinggal ZNS ditambah setengah O2 tambah 1 O2 itu sama aja setengah O2 tambah 2 per 2 O2. Jadinya 3 per 2 O2. Ini menjadi ZNO ditambah SO2.
Nah, maka delta H-nya tinggal teman-teman jumlahkan aja menjadi min 441,2 kilojoule. Seperti itu ya. Di sini ada koreksi sedikit nih teman-teman. Di persamaan reaksi kimia yang ditanyakan koefisien O2-nya itu 1. Seharusnya itu 3/2. Seperti itu ya. Ini mudah sekali. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Nah, jadi gimana nih teman-teman triknya untuk menjawab soal seperti ini? Triknya itu adalah kalian cukup memperhatikan atau fokus ya, fokus pada persamaan reaksi kimia yang ditanyakan. Fokus pada persamaan reaksi yang ditanya, gitu ya. Nah, maksudnya apa nih fokus ke persamaan reaksinya? Artinya, kalian cukup perhatikan zat-zat yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan panah. Zat-zat di ruas kiri dan kanan. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan untuk soal tersebut gitu ya. Tinggal kalian cek di mana adanya gitu. Apakah di persamaan reaksi 1, 2, atau 3. Mudah ya, sampai bertemu di soal berikutnya.